اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Siapa yang di sini senang kisah? Ya. Ya, kisah ini adalah bercerita tentang salah seorang sahabat. Dia adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau adalah salah satu sahabat juga yang memerintah pada khalifah yang keempat. Ayo, ada yang bisa menjawab siapa dia? Ya, betul, namanya adalah Utsman bin Affan. Pada suatu masa di Arab Saudi adalah di mana masa kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan perintah untuk para sahabat-sahabatnya. Apakah perintah itu? Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah pada zamannya Rasulullah SAW adalah suatu zaman yang panas. Kemudian sumur-sumur di daerah Saudi adalah sumur-sumur yang sangat kering, kecuali satu sumur, yakni namanya adalah sumur Raumah. Kemudian barang siapa yang menginginkan air pada sumur Raumah itu harus membayarnya, harus membelinya kepada orang Yahudi tersebut. Kemudian Utsman bin Affan bergegaslah ke pemilik sumur tersebut, karena Utsman bin Affan menginginkan surganya, tentu saja yang disebutkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang membebaskan sumur tersebut, maka dia akan mendapatkan surganya. Utsman bin Affan mencari segala cara untuk mendapatkan sumur tersebut. Tak lama kemudian Utsman bin Affan bertemu dengan pemiliknya. "Wahai orang Yahudi, bagaimana kalau aku membeli sumurmu?" kata Utsman bin Affan. Kemudian kata orang Yahudi tersebut membalas, "Tidak, aku tidak menjualnya." Kemudian Utsman bin Affan melipat gandakan uang yang digunakan untuk membeli sumur tersebut. Kemudian orang Yahudi tersebut masih saja menolaknya. Lalu apa yang terjadi? Utsman bin Affan pulang. Utsman bin Affan kembali dan memikirkan bagaimana caranya untuk orang Yahudi tersebut mau menjualnya. Tidak lama Utsman bin Affan kembali lagi ke pemilik sumur tersebut. Wahai orang Yahudi, bagaimana kalau aku melipat gandakan lagi uang untuk membeli sumur tersebut? Orang Yahudi tersebut berpikir-pikir, tapi tetap saja orang Yahudi tersebut bersikukuh untuk menolaknya. Apa yang dikatakan orang Yahudi tersebut? Kalau aku menjual sumur ini, bagaimana aku bisa makan sehari-hari? Kemudian tidak lama, Utsman memikirkan suatu ide yang sangat cemerlang. Bagaimana kalau aku membeli separuh dari sumurmu, katanya. Kemudian orang Yahudi tersebut bertanya kembali, "Maksudmu?" katanya. Utsman bin Affan, "Ya, maksudnya adalah aku membeli pada hari ini dan kau memakainya pada hari esok, dan kemudian seterusnya, selang-seling, ya, bergantian maksudnya." Kemudian Utsman bin Affan berkata kepada orang Yahudi tersebut, "Bagaimana jika aku membelinya 20.000 dirham untuk setengah sumur?" Orang Yahudi itu berpikir-pikir kembali, apa katanya? "Ya, aku menjualnya. Karena kenapa? Karena aku bisa mendapatkan uang walaupun aku tidak menjual seluruh sumurku." Masya Allah, ya. Utsman bin Affan akhirnya mewakafkan sumur yang dibeli itu. Misal hari Senin untuk Utsman bin Affan, hari Selasa untuk orang Yahudi, hari Rabu untuk Utsman bin Affan, hari Kamis untuk orang Yahudi, dan begitu seterusnya.
Utsman bin Affan mewakafkannya kepada orang muslim dan tidak membayar bagi kaum muslim yang ingin memanfaatkan air dari sumur tersebut. Tidak membayar apapun kepada Utsman bin Affan. Dan apa yang terjadi? Hari Selasa tidak ada yang membeli air dari orang Yahudi tersebut. Kenapa? Ya karena sudah gratis sebelumnya ya. Jadi kaum muslimin bisa menyetok air sementara orang Yahudi tidak mendapatkan apa-apa. Karena pada saat dia menjualnya tidak ada yang membeli. Kemudian hari Rabu kembali lagi kaum muslimin datang memanfaatkan air tersebut. Dan hari Kamis kembali lagi tidak ada yang membeli ya. Sebegitu seterusnya. Orang Yahudi itu berpikir kembali, bagaimana kalau orang Yahudi tersebut menjual seluruh sumur, jadi tidak setengah aja ya, tadi kan setengah, sekarang mau dijual seluruhnya untuk Utsman bin Affan. Akhirnya apa yang terjadi? Utsman bin Affan senang, karena Utsman bin Affan bisa mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, yaitu apa? Surganya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Artinya, dan berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi hari ini kisahnya Utsman bin Affan. Kisah sahabat Utsman bin Affan. Kalau untuk ayatnya, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7. Kisah Utsman bin Affan ini sangat menarik karena kisahnya tentang seorang yang luar biasa dengan sifat yang luar biasa, yaitu sifat kedermawanan. Nah, di Quran surat Al-Hadid ini juga disebutkan tentang sifat itu, bagaimana seseorang itu yang Allah sukai jika dia memiliki sifat dermawan. Dalam bahasa di Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7 ini tentang infak. Nah, infak ini salah satu tanda bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Infak dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, infak harta, misalkan infak waktu, banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuknya. Kalau kita menginfakkan harta, misal kita punya uang, kita punya kendaraan, kita punya rumah, kita bisa manfaatkan untuk kebaikan. Misal kalau untuk kendaraan, ada teman kita nih papasan di jalan, kita bisa untuk ngajak dia ikut bareng pulang. Itu termasuk infak juga. Kemudian yang sederhana sehari-hari, misalkan ada anak-anak ya di rumah, misal punya mainan banyak, temannya main ke rumah, nggak apa-apa lah dipinjemin mainannya. Terus juga misalkan suka banget berbagi makanan ke teman-teman, boleh. Misalkan sedang main, temannya diberikan jajan sebagian, itu juga boleh, dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan sedang ada bencana alam, nah boleh anak-anak bisa kita sama-sama berbagi apa yang kita punya, mari kita bagi. Kita punya pakaian, kita ambil mana yang masih bagus ya, yang masih bagus, yang apalagi kalau misalkan yang paling kita sukai terus kita bagi ke orang lain, itu Masya Allah. Kemudian misalkan apalagi anak-anak yang cowok nih, biasanya hari Jumat ya ke masjid, jangan lupa ambil bawa beberapa rupiah, dimasukkan ke kotak
masjid, itu juga bagian dari infak. Banyak sekali. Kemudian juga ada teman kita misalkan nggak bisa nih ngerjain tugasnya, gimana ya caranya? Nah, bisa kita juga menginfakkan ilmu. Nah, kita ajari teman kita, itu juga bagian dari infak. Banyak sekali bentuknya yang membuat kita itu tidak sadar ternyata itu cara yang Allah suka supaya kita menjadi orang yang baik, menjadi anak-anak baik. Tahu nggak anak-anak, kalau kita menjadi anak baik, anak soleh dan solehah, itu adalah salah satu harta yang paling membahagiakan orang tua di dunia maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh, soleha. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi hari ini menjadikan kita orang yang baik. Supaya apa? Supaya Allah sayang sama kita. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.